Pro satu dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah stay bersama kami di Florata pagi ini, Pro 1 RRI Inde. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda terkait dengan erupsi Gunung Lewotobi, ribuan warga mengungsi ke Kabupaten Siga. Nah, pendengar terkait informasi ini, update pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi ke Kabupaten Siga. Di ujung telepon sudah bersama kita Ibu Margareta Mofarles Damaga Bapa, ST Master of Engineering, penjabat Sekretaris Daerah Siga. Selamat pagi, Ibu Femi. Selamat pagi, Kak Kania. Apa kabar pagi hari ini di Siga? Puji Tuhan, kondisi kami sehat-sehat, cuma kondisi cuaca masih terpapar debu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi. Iya, dan tentunya kemarin kami juga dapat informasi sibuk turun ke lapangan mencek langsung bagaimana keadaan pengungsian para pengungsi di Kabupaten Siga, begitu ya Ibu Femi ya? Betul. Oke, bisa diceritakan situasi kondisi para pengungsian seperti apa dan juga update pengungsian hingga saat ini di Kabupaten Siga berapa, Ibu? Iya, baik Kak Nia dan semua pendengar RRI, saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa Kabupaten Siga itu ada di posisi yang menangani dua pengungsi. Yang pertama itu kemarin ada pengungsi yang berasal dari Flores Timur. Yeah. Namun yang kami tangani juga saat ini itu adalah pengungsi yang terdampak erupsi yang adalah warga masyarakat Kabupaten Siga. Dari kabupaten sendiri ya? Oke. Betul, betul. Jadi karena dampak erupsi ini bukan hanya kepada masyarakat Flores Timur, tapi sudah setahun sejak erupsi pertama kemarin itu kami terdampak parah. Iya. Untuk warga Kabupaten Siga sendiri khususnya ada 5 desa yang ada di perbatasan antara Siga dan Flores Timur. Nah ini yang pada saat erupsi yang pertama kemarin tanggal 4 November itu memang sebagian besar masyarakat Flores Timur yang ada di perbatasan Kecamatan Wulanggitang, daerah sekitar Boru dan Wokeng, itu mengungsikan diri ke wilayah kami, ke desa Hikong dan Boganatar, ke desa Kringa, Hikong dan Kringa. Kemudian juga ada beberapa desa dan bahkan sekarang masih juga ada pengungsi dari Flores Timur itu secara mandiri berada di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Siga. Nah, namun di beberapa hari lalu, hari Minggu kemarin, pengungsi Flores Timur yang ada di 3 posko itu sudah direlokasi ke posko pengungsi yang ada di wilayah Flores Timur. Nah, itu jumlahnya sekitar 600-an jiwa yang sudah direlokasi. Sementara pengungsi yang mandiri yang kami deteksi juga ada yang di satu titik yang cukup banyak, jumlahnya itu di Kecamatan Waiblama, Desa Pruda, yang data kami sampai dengan saat ini masih ada sekitar 2.597 jiwa. Ini khusus yang pengungsi dari Flores Timur. Flores Timur, yang masih ada di wilayah Kabupaten Siga dan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Siga. Begitu. Kemudian setelah erupsi 3 hari kemarin yang mengeluarkan gemuruh yang luar biasa, kami setelah penutupan posko kami di Desa Kringa dan Desa Hikong, itu kami memang sudah menyiapkan posko untuk sewaktu-waktu kami akan mengevakuasi masyarakat Kabupaten Siga yang terpapar parah. Karena memang dari asesmen kami, kaji cepat kami itu ada dampak kesehatan dan juga pertanian yang luar biasa mengancam kehidupan dan penghidupan dari masyarakat Kabupaten Siga. Namun sebelum kami melakukan evakuasi terhadap daerah-daerah atau desa-desa itu, letusan besar terjadi, masyarakat evakuasi secara mandiri. Dan sekarang di posko kami yang ada di Kecamatan Waigede itu ada
303 kakak, 986 jiwa. Ini semua adalah masyarakat Kabupaten Sika. Iya, iya. Seperti itu. Iya, artinya ini dua kabupaten pengungsian ya yang terdampak Betul. erupsi ini, Kabupaten Sika sendiri Betul. menangani begitu ya. Nah, koordinasinya seperti Betul, apa betul. dengan Flores Timur ini? Kalau data, kita sharing data. Gitu. Tapi untuk pengungsi yang ada di Flores Timur selama ini untuk logistiknya kami tangani. Pemkab Sika tetap support untuk logistiknya. Iya, kami juga paham sekali dengan kondisi teman-teman Pemkab Flotim yang mungkin saat ini juga berkonsentrasi untuk para pengungsi di wilayah Flores Timur. Tapi memang kami sedikit perlu ekstra, perlu tenaga ekstra karena kami menangani dua pengungsi nih, warga Flores Timur dan juga warga Kabupaten Sika. Tapi sejauh ini tugas kemanusiaan yang memang sebagai pemerintah wajib kami laksanakan itu bisa kami lakukan dengan baik. Ada distribusi logistik kepada warga Flores Timur yang masih juga ada di sini dan belum ingin direlokasi ke wilayah Flores Timur. Kalau datanya ada kepada kami, maka baik pemerintah maupun pihak gereja dan juga beberapa pihak lainnya itu masih memberikan khususnya bantuan logistik yang sekarang diperlukan. Kami sharing data, kemudian memang pemerintah Flores Timur sudah berupaya untuk melakukan pendekatan sehingga konsentrasi dari pengungsi Flores Timur itu betul-betul ditangani oleh Pemkab Flores Timur. Seperti itu. Jadi tetap saling koordinasi begitu ya Pak Ibu Femi ya? Betul. Oke. Ya, terkait dengan kondisi para pengungsi di dua kabupaten ini seperti apa sejauh ini? Apakah ada keluhan? Ya, kalau awal di posko Keringa dan Hikong itu karena dekat sekali dengan perbatasan yang terpapar parah. Memang ya kalau kita lihat di pengungsian kami sudah berusaha untuk memberikan pengungsian yang layak secara kesehatan dan pengaturan untuk logistik, untuk makan minum, pemeriksaan kesehatan itu kalau di penanganan kami pemeriksaan kesehatan itu pelayanan kesehatan 24 jam. Jadi sudah ada yang standby, tapi memang kemarin sudah juga ada yang ISPA, kemudian karena terpapar debu. Debu ini kan sampai bukan hanya Kota Maumere ya, ke ND juga terpapar, Daratan bahkan seluruh Flores. Iya. Memang di antara para pengungsi banyak itu adalah perempuan, anak-anak, lansia, bahkan ada disabilitas. Ini cukup banyak dengan kondisi sakit-sakit tertentu. Ada yang stroke gitu. Nah, terhadap mereka yang memang tidak bisa berada di pengungsian, ini kita kemudian dibawa untuk dirawat di puskesmas. Iya. Iya, terkait dengan warga Sika sendiri yang terdampak erupsi ini sudah dievakuasi semua Ibu ya? Belum semua, karena kalau yang terpapar parah di 5 desa itu harusnya berjumlah 6.000 jiwa. Ya, 6.000 jiwa, tetapi yang evakuasi atau pengungsian ini tiap hari bertambah. Bahkan tadi malam juga bertambah. Hari ini juga sudah ada masyarakat yang minta untuk dievakuasi. Sehingga dia harusnya 6.000 lebih. Kalau kita melihat peta data kependudukan untuk 5 desa. Namun yang sudah secara mandiri, kita masih sementara mendata, ada juga pengungsian warga Kabupaten Sika yang kemudian ada secara mandiri di keluarga-keluarga. Yang tersebar juga di beberapa kecamatan, ini juga sementara kita lakukan pendataan. Sementara yang lain masih juga ada yang bertahan di sana dengan beberapa kondisi. Kemudian ada yang memang terus berdatangan ini. Terus berdatangan setiap hari selalu saja masih berdatangan para pengungsi. Karena di 3 hari kemarin itu kami baru menangani sekitar 400-an. Tapi dalam 2 hari dia sudah meningkat hampir mendekati 1.000. Oke. Iya, ini terdampak juga terkait dengan pendidikan sekolah ini ya. Kegiatan belajar mengajar ini seperti apa ini Ibu Femi? Di Sika sejak beberapa hari lalu sudah diberlakukan belajar dari rumah. Jadi secara daring untuk semua wilayah Kabupaten Sika. Karena memang terpapar debu yang sangat parah, sehingga Pak PJ Bupati kemudian mengeluarkan untuk saat ini
semua siswa sampai dari tingkatan PAUD, TK, sesuai kewenangan kami itu masih daring, masih belajar dari rumah. Iya, ini tentunya penanganan dua yang terdampak ya, Kabupaten Flores Timur dan juga Sika sendiri ini. Ya, terkait dengan bantuan-bantuan mungkin saat ini untuk pengungsian di Flores Timur ke Sika ini, apakah tersampai? Kalau untuk bantuan dari pemerintah pusat, BNPB dan Kemensos juga sudah hadir bersama kami di Kabupaten Sika, sehingga dari pemerintah pun juga kami mendapatkan akses untuk bantuan, dan yang luar biasa itu adalah semua elemen di Kabupaten Sika ini bergerak melalui donasi. Jadi tiap hari itu selalu saja ada yang ke posko logistik kami untuk memberikan bantuan yang bisa kami gunakan untuk bisa melayani pengungsi. Jadi dari semua elemen bergerak, baik itu dari agama, tokoh-tokoh agama, kemudian komunitas-komunitas, sekolah-sekolah, ada lembaga, LSM dan sebagainya. Itu dari sejak awal erupsi, pada saat kami menangani posko pengungsi yang dari Flores Timur, masyarakat Flores Timur itu betul-betul kami disupport sehingga kami bisa melayani masyarakat ini, termasuk juga dari pemerintah Kabupaten Sika sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Ya, terakhir Ibu, harapan dengan kondisi dan himbauan juga dengan kondisi saat ini terkait dengan terdampak erupsi untuk masyarakat seperti apa? Yang kita harapkan masyarakat sekarang yang pertama itu adalah wajib menggunakan masker. Kami sudah mengeluarkan himbauan karena secara kasat mata mungkin tidak kelihatan, tetapi debu vulkanik ini sangat-sangat berbahaya sehingga kita melakukan assessment juga sudah banyak yang terkena ISPA. Jadi harapan kepada masyarakat itu pertama kita harus kembali untuk menggunakan masker, dan itu wajib. Karena banyak masyarakat yang pasca pandemi kemudian menganggap itu sebagai satu hal yang tidak wajib gitu. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat yang sekarang ada di pengungsian, ini memang dengan kondisi yang selalu bertambah, kita berusaha untuk, karena ini banyak anak-anak dan perempuan serta lansia yang mengalami traumatik pada saat terjadi letusan itu, sehingga kita mulai juga melakukan assessment untuk psikososial. Beberapa lembaga juga sudah terlibat, trauma healing untuk anak-anak. Ini juga kita lakukan di tempat pengungsian, dan mungkin juga terhadap anak-anak sekolah, meskipun sekarang dilakukan belajar dari rumah, tapi kita akan siapkan fasilitas untuk ada aktivitas dari anak-anak sekolah ini. Dan yang paling penting, kami tidak membeda-bedakan pengungsi Flores Timur maupun pengungsi Sika. Sudah menjadi kewajiban kami, jika ada pengungsi Flores Timur yang ada di wilayah Kabupaten Sika, sejauh itu terlaporkan kepada kami, tentunya kami tetap harus support, khususnya untuk logistik, dan terhadap pengungsi yang berasal dari warga masyarakat Kabupaten Sika, ini tentunya kita harapkan bisa segera pulih kondisi ini. Karena pekerjaan berat lagi yang harus kami lakukan itu adalah dampak terhadap ekonomi masyarakat, yang mana tanaman pertanian khususnya di perbatasan itu sudah terdampak semua, dan mereka betul-betul tidak bisa mencari nafkah. Padahal mereka sebagian besar petani. Belum lagi pendataan terkait dengan fasilitas rumah. Kalau ada puskesmas, pustu kami itu sudah terpapar oleh debu ketika hujan, itu bocor semua sengnya. Ada satu puskesmas Boganatar. Nah, belum terdeteksi yang rumah warga ini. Rumah warga ini kalau sudah terpapar debu yang cukup lama, kemudian kalau ada air hujan itu pasti kecenderungannya akan bocor semua untuk seng, dan mereka pasti akan sulit untuk ketika kembali menempati rumah-rumah mereka. Nah, ini menjadi asesmen kami lanjutan untuk bisa kita
kita lakukan nanti setelah kondisi darurat ini berakhir. Iya, mudah-mudahan semuanya cepat berakhir dan kondisinya kembali normal Baik. begitu Ibu Femi ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Iya, terima kasih Ibu Femi atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI informasi terupdate yang pastinya terkait dengan pengungsian ya. Terus kami dapatkan atau sampaikan ke RRI ND begitu Ibu Femi ya. Baik. Terima kasih Kak Nel. Baik, selamat pagi, salam sukses, salam sehat. Selamat pagi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ibu Margareta Movades Damaga Bapa, ST Master of Engineering, penjabat Sekda Sika terkait dengan update pengungsian warga terdampak erupsi Lewotobi ke Kabupaten Sika.